ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'at qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Artinya ayat yang ke-11, keadaan mereka seperti para pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Allah sangat berat hukumannya. Siapa yang disebut seperti para pengikutnya Fir'aun? Mereka-mereka yang kufur, ingkar, dan mereka-mereka yang tidak mau berpegang teguh beriman kepada Allah. Jadi jamaah, Fir'aun itu sebutan nama untuk raja di Mesir pada zaman kuno. Ada sebuah museum
yang di dalam museum itu, kalau insya Allah mudah-mudahan jamaah sampai sana biiznillah, di sana itu ada museum, yang museumnya itu isinya ada banyak sekali mumi, bukan cuma muminya Firaun. Jadi ada Raja Ramses, Ramses I, Ramses II, ada raja dengan beragam macam nama. Terus juga ada di situ baik mumi yang tertampak atau mumi yang tertutup. Dan kenapa kok nggak dibuka? Karena beragam macam pertimbangan. Satu, biaya bukanya mahal. Belum lagi nanti kalau buka harus panggil arkeolog, dan manggil arkeolog itu juga dana yang sangat mahal. Belum lagi nanti sulit bukanya. Belum lagi nanti pernah dulu zaman beberapa tahun yang lalu dibuka karena banyaknya racun dan segala bentuk macam-macamnya, sehingga membuat yang membuka pun menjadi wafat. Jadi di museum itu ada lebih dari 20 mumi. Itu muminya macam-macam. Ada yang bentuknya masih di dalam peti, belum dibuka. Petinya tuh peti yang ada gambar patung-patungnya gitu. Ada dalam bentuk mumi warnanya hitam, ada dalam bentuk mumi warnanya coklat. Macam-macam jadi. Nah, diindikasikan ada dua yang bertemu Nabi Musa. Satu Ramses II, satu imma anaknya Ramses II atau imma daripada kurang lebih yang setara dengan Ramses II. Yang ketemu itu pernah diteliti dari beberapa nih pendapat-pendapat tour leader di sana itu, yang muminya warnanya coklat. Jadi muminya Firaun itu ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat. Nah, yang warnanya coklat itu yang diindikasikan dia jumpa sama Firaun yang Allah tenggelamkan di dalam lautan. Kenapa? Karena yang lain warnanya hitam kecuali dia warnanya coklat. Dan begitu diteliti, benar di dalam tubuhnya itu terdapat kandungan garamnya. Nah, mumi itulah yang diindikasikan ketemu jumpa sama Firaun, yang dia ngaku Tuhan, yang dia ngaku bahwa sungai Nil itu dia yang mengalirkan, yang dia mengaku sebagai orang yang sangat superpower. Laki-laki kalau lahir dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Yuzabbihuna abna'ahum wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membiarkan anak perempuannya hidup, sedangkan anak laki-laki kalau lahir mereka bunuh. Itu muminya Firaun. Kenapa Firaun sampai di seperti itu? Kan karena ada kalimat dalam Al-Quran, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan linnas. Pada hari ini muminya Firaun kami kekalkan, kami abadikan, litakuna ayatan linnas, agar supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Salah satunya adalah kita, karena kita mendapati pelajaran yang begitu berharga. Ujung dari semua kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kemewahan, kemegahan, kekuatan, power, ujung-ujungnya kurang lebih seperti Firaun. Ujung-ujungnya seperti Raja Firaun. Mereka akan tergeletak mati tidak berdaya, dan hanya amal yang menemani mereka. Dan orang-orang Mesir kuno dulu, mereka mengabadikan raja-raja mereka demikian. Sebenarnya ada lebih dari 20, tapi pada saat di tahun 1800-1900-an, di abad 18, abad 19 itu, ada orang yang mencuri daripada beberapa bagian dari mumi Firaun, sehingga pada tahun 18, abad 18, abad 19 ada 30-an mumi ditemukan dalam satu rumah seorang kolektor, yang mana kolektor itu mengkoleksi mumi-mumi tersebut. Dan ini juga part daripada sejarah bahwa kita harus tahu Allah mengabadikan jasad-jasad mereka supaya kita juga turut serta mengambil pelajaran. Innal ladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Orang-orang kafir tidak berguna bagi mereka harta mereka, anak-anak mereka, enggak bisa menyelamatkan dari azab Allah, dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Siapa yang kafir? Mereka adalah yang kurang lebih perilakunya mirip Firaun, mengaku Tuhan, membunuh anak-anak, mengaku dia menguasai daripada sungai Nil. Kalau di bahasa kita, mereka mengaku mereka menguasai, mereka menciptakan ini dan itu, padahal sama sekali tidak. Dan jamaah yang dirahmati Allah, beberapa waktu lalu kita dapat pelajaran satu kalimat yang orang ini sangat besar, orang ini punya pangkat jenderal,
Beliau ini punya pangkat cukup ternama dan hidupnya sangat terhormat. Beliau punya kalimat, akhirnya saya mengakui betapa rapuhnya kehidupan saya. Sebelumnya kehidupan saya penuh dengan penghormatan. Beberapa hari kemudian kehidupan saya jatuh, terpuruk, tak terperikan. Itu kan kalimatnya beliau. Sebelumnya hidupnya penuh penghormatan, jenderal bintang 2 dan semuanya. Tapi setelah kejadian baku tembak, lalu terus kemudian terjadi beberapa perubahan dalam kehidupan beliau. Dan beliau mengakui itu, dan beberapa kalimat-kalimat beliau itu cukup viral di sosial media. Bahwasanya kehidupan Allah putar balikan dan sangat mudah bagi Allah memutar balikan kehidupan seseorang. Walladzina min qablihim kadzabu biayatina. Sikap perilaku mereka yang pengikut Fir'aun adalah kadzabu biayatina. Karakter kuatnya mereka suka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi salah satu karakter kuat pengikut Fir'aun dan diekor atau sangat kentara sampai hari ini, karakteristiknya adalah kadzabu, suka mengingkari bi ayatina, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka sebab apa yang mereka lakukan, salah satunya karena mereka mengingkari ayat-ayatnya Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat hukumannya pada orang-orang yang ingkar. Ayat 12. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ada dua pendapat ulama di sini tentang satughlabuna. Mereka akan dikalahkan dalam dua hal. Satu, urusan dunia mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin, apalagi urusan akhirat. Jadi urusan dunia orang-orang kufar itu satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Satughlabuna, sebagian ulama di sini berpendapat mereka itu akan dikalahkan, yaitu di dunia. Sebagaimana perkataan daripada di paragraf yang ke-1, 2, 3, di paragraf yang ketiga, perkataan dari para ulama, sebagian diantara juga menukil pendapatnya Imam Ibnu Katsir dan para ulama-ulama yang lain, bahwasanya satughlabuna maksudnya kalian itu akan dikalahkan oleh kaum muslimin dalam perihal dunia. Nah, mana buktinya? Hadirin, dunia itu Allah pergilirkan. Jadi kalau hari ini Anda, saya, kita melihat, menyaksikan bahwa mungkin sebagian terpuruk, sebagian lain yang sedang naik, sebagian lagi jaya, sebagian lagi sedang terpuruk. Emang kondisi masing-masing kita itu kurang lebih demikian. Memang seperti itu kurang lebih kondisi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-Quran surah Ali Imran ayat 140. Kalau jamaah buka ayatnya, coba di scroll ke bawah. Ali Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 140 Ali Imran, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Kalau kamu pada perang Uhud mengalami luka, ingatlah mereka orang-orang kufar pada perang Badar juga mengalami luka. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Seperti itulah hari demi hari, hanya kami pergilirkan antara manusia satu sama lain, antara kejayaan dan keterpurukan. Jadi kondisi kita tidak akan pernah lepas, kurang lebih saling satu sama lain seperti yang mana sebelumnya. Zaman Khalifah Harun al-Rasyid berjaya, lalu terus kemudian pada episode-episode beberapa kemudian mungkin terpuruk, nanti bangkit lagi, mungkin terpuruk lagi, bangkit lagi, terpuruk lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Kondisinya tuh kurang lebih demikian. Ali Imran ayat 140. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan satu sama lain. Kalau hari ini kita sedang berjaya, bukan berarti besok tetap berjaya.
Boleh jadi besok Allah ingatkan kita dengan keterpurukan. Kalau hari ini sedang jatuh terpuruk, bukan berarti selamanya kita di bawah, karena besok boleh jadi kita akan bangkit. Dan grafiknya orang beriman itu hampir-hampir tidak pernah akan jatuh terpuruk kecuali atas seizin Allah. Kalau mereka betulan beriman, jatuh grafiknya kepada mereka kurang lebih seperti ini jemaah. Set, naik, turun memang sedikit, nanti naik lagi begini. Turun cuma sedikit, kalaupun turun terus naik lagi begini. Turun cuma sedikit, kalau memang turun terus naik segini. Orang kufar lain grafiknya, set, begini mungkin mereka berjaya, tapi satu gelabuna, jelas mereka akan dikalahkan. Watuh syaruna, akan dimerosotkan. Sudah mah kalah satu gelabuna, kata para ulama, kalah di dunia. Watuh syaruna, kalah di akhirat. Double kill. 2 kali kalah. Satu gelabuna wa tuhsyaruna. Tahu nggak jemaah, kita semua ini dengan kalimat itu dikasih kabar gembira apa sama Allah? Kita semua sudah dikasih kabar gembira oleh Allah bahwa seluruh kaum muslimin mereka sejatinya akan gemilang pada waktunya dibanding yang lain, selama mereka terus menerus mau memperbaiki dirinya, dan mereka terus menerus mau mengamalkan apa yang selama ini menjadi pedoman dalam hidupnya dan tidak menjauh dari Al-Quran, maka mereka akan dekat dengan kegemilangan. Kapan mereka jauh daripada Al-Quran, kapan mereka jauh dari meneladani baginda Rasulullah, maka sangat dekat mereka dengan yang namanya keterpurukan. Jadi yang disebut satu labuna, mereka kaum-kaum kufar akan mengalami kekalahan. Tentu ada syaratnya. Siapa yang mengalahkan mereka? Orang-orang yang kuat dalam mifik, militer, iman, finansial, ilmu, kekuasaan. Kurang lebih itu nukilannya daripada pendapat Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabur Rasul yang kami rangkum dalam kalimat yang sederhana namanya mifik. M-nya apa? Militer. I, iman. F, finansial. I, ilmu, kuat di bidang ilmu. K, kekuasaan. Kaum muslimin juga jangan pernah mengatakan anti terhadap kekuasaan, karena selagi kaum muslimin ada kesempatan untuk menorehkan pahala-pahala jariahnya melalui ujung tintanya, tanda tangan, ujung tintanya lewat surat putusan, maka lakukanlah. Karena boleh jadi satu orang dengan tanda tangannya merubah banyak hidup orang dalam jumlah skala besar. Kalau tanda tangan Bapak RT saja mampu merubah keadaan suatu RT tersebut, bagaimana dengan tanda tangan Bapak negara? Bukankah beliau sangat potensial untuk merubah kondisi suatu negara? Sangat-sangat potensial. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, itu salah satu bagian daripada hal yang sangat luar biasa kalau kaum muslimin itu sampai bisa memilikinya. Satu labuna, kalian akan dikalahkan dalam perihal dunia. Watuh syaruna, dan mereka juga akan dikalahkan pada urusan akhirat. Ila jahannam, dan bahkan mereka akan ditempatkan di jahannam. Wabi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagian para ulama di sini berpendapat seburuk-buruk tempat kembali bagi setiap manusia itu adalah jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dibanding banyak neraka jamaah yang dirahmati Allah, ada api yang terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala, dan dia tidak pernah padam sejak ia diciptakan sampai nanti ditempati oleh manusia. Sejak ia diciptakan sampai nanti Allah tempatkan manusia di dalamnya, tidak pernah padam apinya, yakni an-naru jahannam. Dan barang siapa yang memasukinya, jangan pernah berharap bahwa dia akan bisa keluar daripadanya, karena ada kalimat fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kalau sudah masuk ke neraka jahanam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah terlintas dari lisan seorang mukmin lagi muslim kalimat
nggak apa-apa di neraka aja, nanti juga paling sebentar. Nggak apa-apa di neraka aja, paling juga cuma sesaat. Kenapa nggak boleh terlontar? Karena saat kita memasukinya, kita belum tentu punya tiket keluar. Saat Anda punya tiket masuk, belum tentu Anda punya tiket keluarnya. Boleh jadi masuk di dalamnya dan kena kepada ayat khalidina fiha abada. Maka kalimat doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW di antara kalimatnya, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu syurga. Sebanyak 3 kali Nabi meminta. Pintalah syurga kepada Allah. Pintalah syurga kepada Allah, syurga yang paling tinggi. Dan Nabi juga berpesan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kita minta kepada Allah syurga, mintalah syurga firdaus yang paling tinggi. Lebih daripada itu, mintalah juga kepada Allah karena paling tingginya syurga firdaus dan cara tertingginya adalah masuk syurga tanpa hisab. Maka mintalah kepada Allah agar semoga Allah karuniai kita semua masuk syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua kaum muslimin masuk syurga firdaus tanpa hisab. Kemudian berikutnya hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya cukup mengingatkan kita pada sebuah peristiwa. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan mereka berperang di jalan Allah, satu golongan yang lain mereka kufur, melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat dari golongan mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi kaum muslimin dan bagi siapa yang Allah kehendaki juga. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata dan hati. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Golongan yang berperang di jalan Allah di sini maksudnya adalah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah ketika bulan Ramadan. Terjadinya di Lembah Badar. 1 tahun sesudahnya perang Uhud. Perang Badar, jamaah yang dirahmati Allah, adalah peperangan di mana kaum muslimin itu secara jumlah lebih sedikit daripada kaum kufar, tapi kaum kufar jadi ciut nyalinya. Karena melihat seolah-olah kaum muslimin itu banyak. Salah satunya strategi yang dipakai waktu perang Badar adalah kaum muslimin itu berusaha untuk berputar-putar. Pindah ke sini, datang lagi dari jalur sini. Pindah, mereka yang bagian ini agak manuver ke samping kiri, datang lagi dari jalur tengah sini. Yang bagian sini manuver dari sebelah kanan, datang lagi dari jalur sini. Terus begitu jamaah, sampai-sampai orang-orang mengira kaum muslimin datang dengan jumlah 2 kali lipat daripada jumlah kita pasukan kaum kufar, yang mereka mengepulkan daripada kepulan debu-debu yang berterbangan di pasir, di padang pasir itu. Saat kuda mereka dipacu atau saat kaki mereka berlari, tentu debunya itu mengepul, membuat mereka nyalinya ciut. Dan dengan pertolongan Allah tentunya kaum muslimin di perang Badar menang atas pertolongan Allah. Kenapa Allah menangkan? Tentu itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi juga salah satu wasilah kemenangan kaum muslimin karena taatnya kaum muslimin pada perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setahun kemudian ada namanya perang Uhud. Kenapa kaum muslimin kalah di perang Uhud? Salah satu kunci jawaban kekalahannya sebenarnya bukan kalah tapi satu sama, adalah ketidaktaatan mereka kepada perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud berkata, pertama kali kami melihat pasukan kaum musyrikin, kami melihat jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah kami. Kemudian kami melihat mereka lagi dalam jumlah yang lebih besar, maka kami melihat jumlah mereka lagi, bahwasanya ternyata mereka tidaklah melebihi jumlah kami. Meskipun satu orang di antara mereka cukup membawa sekian banyak senjata, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Dan itulah mentalnya Abdullah bin Mas'ud. Mental-mental kesatria itu ada pada setiap jiwa. Ditulis di kolom komentar sahabat. Mental-mental kesatria itu sejatinya ada pada setiap jiwa. Bukan tentang banyaknya jumlah, bukan tentang besarnya volume, bukan juga tentang canggihnya teknologi. Ini adalah tentang keyakinan.
mental. Berulang kali kami mengatakan jamaah, pasukan banyak, kenapa seringkali dikalahkan oleh jumlah kaum muslimin yang waktu itu tidak lebih banyak daripada jumlah mereka? Sebagian sejarawan mengatakan yang paling signifikan setelah pertolongan Allah dan patuhnya mereka pada perintah Rasulullah, nomor 3-nya mental. Saya ulangin. Yang membuat kaum muslimin jumlahnya padahal sedikit, 300 lawan 1000, 700 lawan 2000. Pernah kaum muslimin itu cuma 3000 lawan 20.000. Kenapa kok kaum muslimin dalam jumlah yang tidak sebanyak mereka, bahkan mereka jumlahnya berkali-kali lipat, tapi Allah karuniai kemenangan 3. Yang paling signifikan 3. 1, pertolongan Allah. 2, taatnya pada perintah Rasulullah atau taatnya pada panglima jenderal yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, karena mental mereka adalah ishkariman au mut syahidan. Mental mereka itu, kami akan hidup dengan kemuliaan, atau kalaulah kami wafat maka kami akan mati dalam keadaan syahid. Dan kita tahu keutamaan orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, masuk surga tanpa hisab. Nggak ada hisab, nggak ada mizan, nggak ada timbangan. Orang mati syahid nggak ada timbangan jemaah. Bahkan orang mati syahid punya privilege, tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur beserta pakaian dan darah yang masih menempel. Dan siapa-siapa yang mati syahid, dia akan dibangkitkan dalam keadaan orang yang penuh kemuliaan. Dan saat dia dibangkitkan, dia akan Allah tanyai lagi, kamu mati dalam keadaan syahid? Ya. Apa yang kamu inginkan setelah semua kenikmatan dapat engkau rasakan hari ini? Mereka menjawab apa? Ya Allah, izinkan kami hidup di dunia dan kami akan berperang lagi karena engkau, dan kami terbunuh lagi mati syahid, dan kami akan teruskan ya Allah setiap episode, kurang lebih begitu terus jawabannya. Istimewa hadirin. Orang yang mati syahid tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikuburkan beserta darah yang masih menempel. Ini saking utamanya mati syahid. Dan kata Nabi, riwayat Muslim, kita itu diminta untuk meminta mati syahid sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq ballaghahullahu manazil syuhada wa in mat ala firasyih. Siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat mati syahid. Wa in mat ala firasyih, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Pentingnya memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan mati syahid, dan semoga kita mendapatkan kematian dalam keadaan syahid insya Allah. Wafatnya seorang istri dalam keadaan melahirkan putrinya syahid. Kata Nabi SAW, asy-syuhada'u khamsatun. Orang disebut mati syahid itu 5. Yang pertama, al-mat'un, wal mabtun, yang kedua, wal gharik, yang ketiga, wasahibul hadam, yang keempat, terus yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, riwayat Muslim. Orang mati syahid 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang kena penyakit wabah. Yang kedua, wal mabtun, orang yang sakit perut. Sakit perut ini termasuk diantaranya, sebagian ulama berpendapat, perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Yang ketiga, wal gharik, orang yang wafat karena tenggelam. Yang keempat, sahibul hadam, orang yang meninggal sebab tertimpa reruntuhan. Yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, orang yang mati syahid adalah mereka yang berjuang di jalan Allah. Lah terus gimana kalau ada orang tertimpa reruntuhan tapi mereka maksiat kepada Allah, ditemukan oleh tim evakuasi, tim SAR-nya menemukan mereka dalam keadaan berzina atau tidak mengenakan sehelai benang pun, dan dalam kondisi yang kita tahu itu tempat-tempat yang kurang
elok untuk disebut karena itu tempat yang seperti itu. Para perempuan-perempuan menjajakan kepada laki-laki hidung belang misalnya. Gimana sikapnya? Maka para ulama membahasakan orang mati syahid dengan sebab 5 yang tadi, namun demikian tetap dilihat bagaimana ia mengakhiri hidupnya, karena ada hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung kepada penutupnya. Dengan apa ditutup? Kalau dia terkenal hotel ini adalah hotel tempat banyak orang-orang maksiat di sana, lalu terus kemudian runtuh hotel itu, saat dievakuasi banyak mayat-mayat bergelimpangan, tertimbun reruntuhan sedangkan mereka dalam keadaan maksiat, maka itu bukan lagi masuk dalam kategori hadis tersebut, tapi boleh jadi itu teguran dan azab dari Allah yang Allah sudah hadirkan sebagai pengingat. Salah satu contohnya adalah negerinya, umatnya, kaumnya Nabi Lut yang Allah balikkan. Lalu para arkeolog itu ketika beberapa tanahnya digali, melihat ada banyak-banyak bentuk manusia-manusia yang sudah tertimbun tanah dengan bentuk yang macam-macam. Ada yang bentuknya laki dengan laki, ada yang bentuknya ini dengan itu, dan segala bentuk macam-macamnya. Itu juga termasuk teguran dan pengingat untuk kita semuanya. Jadi yang dimaksud Al-Imam, jadi yang dimaksud Sayyiduna Abdullah, jadi yang dimaksud Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud diantaranya mereka mendapati kaum-kaum kufar walau jumlahnya lebih banyak dari mereka, tapi mereka menjawab, kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mendapati mereka kecuali menurut kami mereka tuh sedikit dan mereka sangat lemah. Oh, ini mental hadirin. Ini tentang mental. Kaum muslimin itu selama mereka punya mental juara, nggak akan direndahkan siapapun, nggak akan. Hadirin pernah ngeliat ya anak kecil gitu? Mungkin anak kecil ini sering diremehkan, dipandang lemah. Mungkin sering kali anak kecil itu dibully, direndahkan, dihinakan. Tapi kapan anak kecil itu berani begini kepada orang yang mungkin secara ukuran tubuh lebih besar? Itu yang ukuran tubuhnya lebih besar bisa-bisa ciut nyalinya jemaah, ngeliat ini anak kecil tapi kok begini mentalnya. Kenapa? Karena dia sedikit berusaha untuk menghadirkan keberanian, padahal dia tahu dari postur tubuh tidak lebih besar daripada yang ada di hadapan. Nah, kaum muslimin, 3 kunci kemenangannya kaum muslimin itu, yang pertama pertolongan Allah, yang kedua mentaati Rasul.